Halo teman-teman semua, senang sekali bergabung bersama-sama dengan channel Andre Tunggal. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang adalah topik yang saya pikir harus sekali lagi dijelaskan. Yang akan kita angkat adalah orang yang suka mempersamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Katanya suka bikin bingung. Apakah Isa dan Yesus Kristus adalah dua pribadi yang sama atau dua pribadi yang berbeda? Nah, teman-teman, video ini saya buat sebagai sebuah respon dari salah seorang yang komen di channel saya bernama Ade Ahmad yang mengatakan, masih ingat gak lo Dre tantangan gue? Nih, lo screenshot kalau lo berani. Ya, saya berani men-screenshot Ade Ahmad. Lalu kemudian dia mengatakan, si Andre mengatakan Yesus dan Isa berbeda. Pertanyaan gue, kalau Yesus dan Isa berbeda, kenapa dari dulu hingga sekarang semua orang Kristen merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Bahkan sampai memakai nama gereja Isa Al-Masih. Apakah orang-orang sebelum Andre bodoh-bodoh semua atau memang pura-pura bodoh? Kalau memang berbeda, berarti orang-orang Kristen yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih sesat dan masuk neraka semua dong. Kan merayakan manusia yang berbeda. Silakan Dre, lo screenshot, bikin konten gue, tunggu kalau lo punya nyali. Oke? Ade Ahmad, saya memutuskan untuk membuat konten ini berdasarkan komentar dia. Mungkin teman-teman bertanya, siapa dia? Sampai-sampai kemudian, kok Andre harus kemudian membuat satu konten khusus untuk itu. Menurut saya, Ade Ahmad adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berpikir hal yang sama. Mereka berpikir bahwa inilah celah yang dimiliki oleh orang Kristen. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama, dan kalau misalnya orang Kristen mau membedakan, seperti pikiran Ade Ahmad ini, maka banyak orang Kristen katanya masuk neraka dan sesat. Kenapa kalender menggunakan nama Isa Al-Masih? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih kalau memang ini adalah dua pribadi yang berbeda? Ini menjadi satu benang kusut bagi sebagian orang awam tidak memahami perbedaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, kenapa harus dibedakan. Tetapi saya percaya bahwa memang kita harus membedakannya. Dan untuk menjawab polemik yang dimunculkan oleh teman kita Ade Ahmad ini, kita akan iris tipis-tipis semua logika mereka. Jadi sepanjang ini Anda akan menyaksikan bagaimana kita memahaminya. Dan justru ini menunjukkan iman Kristen adalah iman yang kuat. Kita akan saksikan setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman, saya mohon maaf dulu karena saya berketerbatasan untuk membuat konten live. Karena ada keterbatasan agenda yang padat sekali yang harus saya kerjakan. Tapi anyway, saya berterima kasih karena teman-teman mengikuti siaran ini. Dan ya, kita akan sama-sama belajar dulu apa yang akan kita bahas di dalam konten kali ini. Teman-teman, yang pertama, saya akan disclaimer lagi bahwa kita akan bahas tentang simplifikasi yang keliru untuk menyamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Saya ingin menjelaskan bahwa banyak orang cukup sensitif membicarakan ini, dan saya rasa sudah saatnya kita beragama dengan dewasa. Karena itu kita akan memberikan penjelasan atau menunjukkan bahwa simplifikasi itu keliru. Yang kedua, kita akan mengkritisi klaim Islam atau lebih tepatnya klaim orang-orang Muslim yang mengatakan bahwa Islam memuliakan Isa Al-Masih. Sehingga konsekuensinya adalah orang Kristen harusnya menerima Islam karena orang Kristen menyembah, atau lebih tepatnya orang Kristen itu kan tokoh utamanya kan Yesus Kristus. Karena Yesus sama dengan Isa Al-Masih, maka orang Kristen harusnya menerima Islam. Kira-kira begitu ya. Yang berikutnya kita akan mengkritisi klaim Muslim yang mengatakan bahwa bukti Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus karena ada kalender dan gereja Isa Al-Masih. Nah, itu kita akan sama-sama kritisi lagi, begitu ya. Dan saya, bagian akhir saya belum tuliskan di sini adalah saya akan memberikan opini pribadi tentang penggunaan nama Isa Al-Masih. Kita akan tanpa berlama-lama, kita akan masuk dalam disclaimer ya. Nah, teman-teman,
disclaimer yang pertama adalah saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada sebuah pemikiran simplifikasi yang sangat keliru menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Beberapa hari yang lalu saya melayani di sebuah salah satu gereja lokal. Lalu kemudian di situ saya berjumpa dengan seorang pembina dari persekutuan pemudanya. Dan waktu itu kami ngobrol dan dia bertanya tentang bidang yang saya geluti di dalam pelayanan digital ini. Salah satunya saya katakan bahwa saya menggeluti pelayanan apologetika. Dan di situ dia baru tahu sebagai seorang pembina persekutuan pemuda, dia baru tahu apa itu apologetika. Dan akhirnya saya bertanya kepada dia, menurutmu apakah Yesus dan Isa Al-Masih adalah dua orang yang sama atau berbeda? Dan dia mengatakan sama. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu urgensi untuk kita memberikan atau membuat video ini lagi. Karena ini adalah satu simplifikasi yang menurut saya sangat keliru. Karena konsekuensi logis untuk menyamakan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, konsekuensi logisnya adalah orang tersebut selangkah lebih dekat untuk menerima ajaran Islam tentang siapa Isa Al-Masih. Jadi saya melihat ada sebagian orang Kristen yang awam sekali, yang tidak belajar baik-baik iman Kristen. Akhirnya orang tersebut menerima kesaksian Islam tentang Isa Al-Masih yang dia anggap sama dengan Yesus Kristus. Ya karena dianggap sama berarti ya Islam menjelaskan Isa Al-Masih pun sama. Dan masalahnya adalah Isa Al-Masih yang dijelaskan di dalam Islam itu bertentangan dengan ajaran Kristen tentang Yesus Kristus. Saya berikan contoh misalnya berapa waktu yang lalu ada sebuah trending ya, sebuah kejadian trending di mana dikatakan Nabi Isa itu turun ya di Twitter. Lalu kemudian dikatakan atau narasi yang muncul di dalam trending itu adalah narasi Islam tentu saja. Nah, kita jadi bertanya, apa yang dilakukan oleh Isa Al-Masih ketika turun kembali? Karena banyak orang yang kemudian mengatakan kan orang ajaran Kristen dan Islam sama aja, bahwa nanti Yesus atau Isa Al-Masih akan datang kembali, begitu ya. Nah, cuman masalahnya jangan sampai di situ saja. Karena masalahnya adalah Isa Al-Masih diceritakan di dalam hadis riwayat Abu Daud atau hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan bahwa Isa Al-Masih akan kembali lagi dan dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Saya jelaskan satu-satu. Menghancurkan salib di sini artinya Isa Al-Masih akan meniadakan kekristenan. Jadi orang Kristen atau agama Kristen itu adalah sesuatu yang akan ditiadakan oleh Isa Al-Masih. Silakan teman-teman tafsirkan sendiri, ditiadakan itu dengan cara apa? Ya, ditiadakan itu atau mungkin kalau kata yang paling harsh atau paling pada titik paling ekstrim itu dibinasakan. Jadi orang agama Kristen dan salib ya itu akan ditiadakan oleh Isa Al-Masih begitu. Yang kedua dikatakan Isa Al-Masih akan membunuh babi. Nah, ini tentu saja menyindir apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang dicap bagi saudara-saudara kita yang Muslim bahwa kenapa kok orang Kristen makan binatang yang haram begitu kan ya. Jadi ini jelas Isa Al-Masih yang digambarkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah ini mengoposisi kekristenan. Yang terakhir adalah menghapus jizyah. Kalau teman-teman tahu jizyah itu adalah upeti atau pajak yang dibayarkan oleh kaum dhimmi. Ya, disebut kaum dhimmi itu, apa itu kaum dhimmi? Kaum dhimmi itu adalah mereka yang menolak untuk masuk Islam tetapi mau hidup di bawah daerah kekuasaan Islam atau khilafah dalam konteksnya ya. Dalam konteks ini ya. Jadi orang-orang yang non-muslim itu harus membayar jizyah, membayar pajak kepada pemerintah Islam ya. Ini saya ngomong pada konteks pemerintah Islam, bukan Indonesia. Karena yang
ada di Indonesia, Muslim atau Islam yang ada di Indonesia tidak demikian ya, saudara-saudara, kita bersyukur ya. Nah, tetapi pada konteks hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah ini menjelaskan bahwa jizya itu akan dihapus. Itu berarti tidak ada lagi orang dhimmi, tidak ada lagi orang yang non-muslim begitu. Jadi semua harus jadi muslim. Nah, itu konteks turunnya Nabi Isa Al-Masih ya. Sehingga ini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa tidak bisa antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu disandingkan. Karena Yesus Kristus dalam ajaran Kristen akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan tidak ada konteksnya membinasakan salib, membunuh babi, dan menghapus jizya. Tentu saja demikian. Nah, dalam sebuah catatan yang lain, misalnya di dalam surah Al-Maidah, ada sebuah percakapan imajiner antara Isa Al-Masih dan Allah ya. Digambarkan bagaimana Nabi Isa itu bertanya kepada Allah, "Ya Rab, apakah waktunya telah tiba?" Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Benar, turunlah dan luruskanlah mereka." Lalu Isa Al-Masih itu mengatakan dengan senang hati. Dalam Al-Maidah 116, 117 dijelaskan Nabi Isa itu mengatakan kepada semua orang, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Dan ini adalah sebuah percakapan dalam tanda kutip antara Allah dengan Isa Al-Masih ya. Di situ Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Lalu kemudian Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Di ayat 117 mengatakan, Isa mengklaim, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Nah, saya perlu menjelaskan bahwa orang Kristen seharusnya tidak percaya akan kesaksian Quran tersebut. Ya, kalau misalnya orang Muslim percaya, ya memang sudah seharusnya karena mereka Muslim kan gitu. Tapi kan kita berbeda iman dan keyakinan ya. Karena dikatakan di dalam bagian ayat tersebut, Allah mengatakan, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Di dalam klaim ini ada sebuah perbedaan mendasar sebagai orang Kristen. Yang pertama, saya akan membahas dari perspektif dua pribadi, dua hal ya. Yang pertama adalah tentang Maria yang disebutkan aku dan ibuku dalam konteks orang Muslim, Siti Maryam. Dan yang kedua adalah kesaksian Alkitab sendiri tentang salah seorang murid Yesus, yaitu Thomas ya. Nah, yang pertamanya begini. Ketika dikatakan atau di dalam Al-Maidah itu dikatakan, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Jadi ajaran Kristen itu tidak pernah mempertuhankan Maria. Jadi ajaran Yesus dan ajaran para rasul itu tidak pernah mempertuhankan Maria. Lalu pertanyaannya adalah kenapa di sini Allah itu menanyakan kepada Isa Al-Masih untuk mempertuhankan aku dan ibuku. Seakan-akan Isa alaihissalam itu menyuruh orang Kristen untuk mempertuhankan dirinya dan ibunya Siti Maryam. Masalahnya orang Kristen tidak pernah mengajarkan itu. Lalu kenapa kok tiba-tiba ada orang ajaran seberang yang kemudian mengatakan bahwa ada orang Kristen yang mempertuhankan Allah, Bunda Maria, dan Yesus ya. Ini adalah tafsiran atau perspektif Islam, dan sesungguhnya tafsiran ini tidak sama dengan tafsirannya orang Kristen, di mana orang Kristen percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Jadi itu aja udah beda ya. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa ada dua hal yang sangat jauh berbeda antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Sehingga kalau menyamakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu kebablasan dan simplifikasi banget. Dan yang kedua, perkataan Isa Al-Masih dalam Al-Maidah tersebut mengatakan, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Isa Al-Masih dalam bagian ini jelas mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembah dia.
Tetapi masalahnya di dalam catatan Alkitab, yaitu di dalam Thomas, dikatakan bahwa Thomas itu secara jelas menyembah Yesus. Ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes pasal 20 ayat 28 jelas-jelas menyebutkan bagaimana Thomas itu menyembah atau memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah, Yesus dalam bagian itu tidak menolak perkataan dari Thomas. Jadi pertanyaannya, mengapa Yesus menerima sembah dari Thomas? Kalau Yesus adalah Isa, sementara Isa itu menyangkalinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Isa dan Yesus adalah dua orang yang berbeda atau dua pribadi yang berbeda. Karena catatan tentang Isa sangat jauh berbeda dengan catatan tentang Yesus di dalam Alkitab. Sehingga saya mengatakan bahwa perkataan atau ajaran Islam tentang Isa Al-Masih itu adalah ajaran yang berbeda sekali. Tidak bersesuaian dengan ajaran Kristen. Sehingga tidak perlulah kita menyamakan kedua ajaran ini jika memang dua ajaran ini berbeda. Nah, cuman catatan kami sebagai orang Kristen adalah berbeda itu tidak harus bermusuhan. Jangan kita bermusuhan karena kita berbeda iman, ya. Dan tentu saja dengan akal sehat kita sepakat bahwa orang dewasa itu mampu menghadapi perbedaan. Cuman anak kecil yang melihat perbedaan itu sebagai permusuhan. Setuju nggak? Jadi kalau misalnya ada di antara Anda sekalian melihat ada orang yang beragama, lalu kemudian pendekatannya itu bermusuhan. Kalau misalnya ketemu dengan orang beragama lain, atau beriman yang lain, atau berbeda pendapat dengan dia, lalu dianggap musuh, maka pertanyaannya adalah, berarti yang salah agamamu atau kamu? Atau keduanya? Ya. Saya nggak tahu, ya. Bagaimana menurut teman-teman semua, ya? Kalau ada orang beragama, lalu kemudian sukanya musuh-musuhan. Sukanya tuh memusuhi orang yang berbeda pendapat dengan dia, atau berbeda keyakinan dengan dia. Yang salah itu agamanya, yang salah itu orangnya, atau yang salah dua-duanya, ya. Saya pikir teman-teman boleh menuliskan pendapat di bawah, siapa yang salah kalau misalnya ada orang yang katanya makin beragama, tapi makin membenci orang lain. Ya. Oke, silakan ya. Kita lanjutin ya teman-teman ya. Sorry sekali lagi saya tidak bisa menyapa teman-teman di live dan tidak bisa live karena saya padat sekali agenda beberapa waktu belakangan ini ya. Kita masuk ke bagian pertama. Kita mengkritisi klaim Muslim yang mengatakan bahwa Islam itu memuliakan Isa Al-Masih. Jadi orang Kristen itu seharusnya menerima Islam, itu konsekuensinya. Saya mendapatkan sebuah potongan dari thumbnail dari sebuah video propaganda mereka, kisah mualaf Glenn Daniel Purba ya, yang mengatakan orang Islam lebih memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Jadi karena orang Islam lebih memuliakan Nabi Isa, makanya dia mualaf. Dia mengatakan, wah ajaran Islam lebih memuliakan Yesus begitu kira-kira. Nah, ngomong-ngomong ajaran atau kesaksian mualaf ini lucu banget ya, ngakak banget ya. Jadi dia mengatakan Yesus kan mengubah air jadi anggur. Jadi ajaran Kristen tuh boleh mabuk-mabukan karena Yesus mengubah air jadi anggur. Dan katanya dia bertanya ini kepada beberapa pendeta dan pendeta cuma bisa diam. Ini sih ngakak ya. Anyway, video atau linknya saya taruh di deskripsi, nanti teman-teman bisa melihatnya, begitu ya. Ini lucu banget. Tapi anyway, kita lanjut ke statement mereka. Apakah Quran atau Islam memuliakan Isa Al-Masih? Dan saya sengaja ambil potongan dari perkataan Ustadz Abdul Somad di dalam video potongan Daniel Mananta. Mari kita saksikan sama-sama. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Maka lahirlah seorang anak zina. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil? Tapi saat itu Maryam dia diam, dia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah mukjizat, anak itu berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa, dalam ajaran Islam, menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina,
tapi dia sebagai Rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah, melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu Rasul utusan Nabi, utusan Allah. Ya, teman-teman baru menyaksikan tausiah sedikit ya dari Ustadz Abdul Somad tentang itu. Nah, kalau perkataan Abdul Somad ini didengarkan secara sekilas, wah kedengarannya menyenangkan ya. Dan dia mengatakan bahwa tidak mungkin Muslim itu melecehkan Maryam dan Isa ya. Tapi pada kenyataannya Pak Ustadz, ada begitu banyak orang dari golongan kalian yang mencela, mencerca, melecehkan Isa Al-Masih yang kalian klaim sebagai Yesus Kristus itu. Misalnya teman kita satu ini ya, Andi CS, mengatakan, ini di kolom komentar saya nih ya, Tuhannya pakai kolor, disalib di tiang jemuran. Kasian deh lo, zaman sekarang masih pakai kolor, disalibkan pula. Jijai, jijai, jijai. Menurut saya, yang pasti ini bukan orang Kristen. Ya terserah juga sih kalau misalnya mengatakan, ya namanya Andi, bukan Muslim. Ya serah sih. Tetapi yang pasti ini bukan orang Kristen. Lalu kenapa komentarnya kayak begini? Lalu ada juga nih yang mengatakan selamat kenaikan Tuhan berkolor sedunia. Gileluya. Jadi disebut kenaikan Tuhan Yesus dikatain sama mereka Tuhan berkolor sedunia. Lalu haleluya diplesetin sama mereka gileluya. Jadi ini perkataan siapa nih? Agamanya apa nih? Nah, termasuk ini kawan kita Nabila Putri mengatakan Yesus, ya saya nggak usah sebut ya. Jadi di sini saya nggak tahu. Silakan teman-teman komentar lah, saya nggak usah komen lagi. Apakah benar Muslim itu tidak melecehkan Maryam dan Isa Al-Masih yang kalian klaim sebagai Yesus Kristus? Nah, cuman begini ya, mari kita berpikiran positif ya. Jadi anggaplah itu oknum, meskipun oknumnya banyak banget ya, meskipun oknumnya tuh banyak banget, tapi kita berpikiran positif lah, itu oknum ya. Nah, cuman menurut saya dalam perkataan Ustadz Abdul Somad ada sebuah permasalahan. Sekali lagi karena kita membahas tentang perbedaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, maka sempat tadi dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Isa ini berbicara sejak dari bayinya ya. Jadi dalam surah 19:29 ajaran dari Quran sendiri mengatakan bahwa Maryam menunjuk kepada Isa. Lalu orang-orang Yahudi itu bertanya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ayat 30 mengatakan, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, perkataan ini seakan-akan, wah keren banget ya, ajaran Islam menggambarkan bahwa, wah ternyata Isa Al-Masih itu sejak bayi udah bisa ngomong. Kok bisa ada anak bayi bisa ngomong? Nah, cuman sebagai orang Kristen, saya ingin membuat kita tersadar dulu bahwa kisah Yesus yang berbicara sejak bayi itu tidak pernah ada. Anda silakan bolak-balik Alkitab Anda tidak akan pernah menemukan bahwa ada Yesus yang berbicara sejak bayi, begitu. Nah, bagi orang Muslim, apakah ini, mereka mengatakan ini adalah bukti bahwa Islam memuliakan Isa Al-Masih karena ceritanya lebih lengkap, ya. Ceritanya lebih lengkap. Jadi ada Yesus yang berbicara sejak bayi, Yesus yang mengubah burung dari tanah liat jadi burung hidup, gitu. Nah, mereka mengatakan Kristen itu menghina Isa, menghina Yesus dengan mengatakan Yesus disalibkan. Sedangkan Islam itu memuliakan Isa karena menceritakan mujizat bayi Isa yang berbicara. Orang Kristen, berhati-hatilah. Ini adalah kisah yang tidak benar sebagaimana kalau itu benar itu harusnya ada di dalam Alkitab ya. Kisah ini adalah kisah yang sebenarnya dari mana datangnya, kan kita bertanya-tanya ini kisah yang dari mana ya.
Syriac Infancy Gospel itu adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang ada kejadian Yesus yang berbicara, ya. Yesus yang berbicara. Jesus spoke, and indeed when he was lying in his cradle said to Mary his mother. Jadi ada sebuah catatan tentang bayi Yesus yang berbicara waktu masih dalam buayan, berbicara kepada ibunya Maria, ya, bahwa akulah Yesus, anak Allah, Logos, dan sebagainya. Nah, isi pembicaraan dalam Syriac Infancy Gospel ini pun menjelaskan Yesus yang ngomong anak Allah, ya, sebagai anak dari anak Allah lah, begitu ya. Nah, kisah bayi yang berbicara ini tidak, orang Kristen itu tidak menerimanya sebagai sebuah kisah yang sahih atau kisah yang benar. Karena ini tertulis dalam sebuah kitab yang datangnya belakangan. Kira-kira ditulis atau dikompilasi di awal abad ke-6, di mana Islam kemudian lahir di abad ke-7. Jadi kisah bayi Yesus yang berbicara itu tidak pernah muncul sejak abad pertama. Tulisan-tulisan para murid Yesus atau Rasul Yesus itu tidak pernah menuliskan bayi Yesus bicara. Abad pertama, kedua, ketiga itu tidak pernah muncul. Tiba-tiba muncul, setidaknya kita ketemu kitabnya itu di Syriac Infancy Gospel di abad ke-6 yang sangat dekat sekali dengan Islam yang muncul di abad yang ke-7. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tulisan ini apokrif, dikategorikan apokrif. Apa itu apokrif? Apokrif itu adalah sebuah tulisan, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu tulisan yang disembunyikan atau tulisan yang tersembunyi, ya. Tulisan-tulisan ini, lebih tepatnya tulisan yang tidak asli atau tidak diakui otoritasnya. Karena naskah tersebut tidak termasuk di dalam naskah kanonik, ya. Nah, jadi saya mau jelasinnya begini. Pertanyaan kita, kenapa Alkitab tidak ada catatan soal Yesus yang bicara sejak bayi? Bukan karena alasannya kisah tersebut itu tidak kanonik atau apokrif. Bukan sesederhana itu. Kisah apokrif di mana Yesus itu berbicara sejak bayi adalah kisah yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu menguntungkan untuk ajaran Kristen. Kenapa? Karena kisah itu bombastis dan seakan-akan menguntungkan untuk Kristen itu dimarketingkan. Tetapi pada kenyataannya orang Kristen itu tidak mau menggunakan kisah ini sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Kenapa kisah yang sepertinya bombastis dan membuat orang mau terima ajaran Yesus itu tidak diterima? Nah, karena memang betul seakan-akan ajaran Kristen akan diterima oleh orang non-Kristen kalau Yesus itu dari bayi sudah ngomong. Tapi masalahnya adalah ajaran Kristen itu adalah ajaran yang berintegritas. Ajaran yang tidak mau menggunakan cara-cara kotor, cara-cara yang diragukan kebenarannya, kisah-kisah yang diragukan kebenarannya, atau kisah-kisah yang tidak pernah ada, diada-adain, dibikin jadi hayalan, lalu kemudian kisah-kisah tersebut akhirnya dipakai untuk memarketingkan Kristen. Oh, itu orang Kristen gak mau. Ya, jadi boleh saya katakan, kenapa kisah bayi Yesus yang bicara ini tidak disertakan? Karena memang kisah ini tidak real, tidak pernah muncul. Dan para bapak gereja itu berintegritas dengan kisah yang sebenar-benarnya. Jadi orang Kristen itu cuma menceritakan apa yang sebenar-benarnya, seadanya. Jadi tidak ingin ditambahkan bumbu-bumbu ini, bumbu itu, kisah hayalan itu tidak pernah mau ditambahkan. Jadi di sini ada dua kemungkinan logis. Kenapa kok kemudian ada ajaran Islam yang menjelaskan Isa Al-Masih berbicara sejak palungan atau sejak dari buayan, ya? Nah, alasan logisnya nih, kemungkinan logisnya adalah bisa jadi, kan tadi Syriac Infancy Gospel abad ke-6. Islam lahir abad ke-7. Bisa jadi Muhammad mendengar kisah bayi Yesus ini dan kemudian menjadikannya ini bagian dari bagian dari kisah atau tafsiran Islam tentang Isa Al-Masih, tanpa menyadari bahwa kisah ini apokrif atau non-kanonikal, ya. Jadi diadopsilah cerita itu lalu kemudian dijadikan deskripsi tentang Isa Al-Masih. Atau kemungkinan yang kedua ya udah percaya saja bahwa memang
bayi Isa Al-Masih berbicara dari buayan. Nah, teman-teman pilih yang mana? Kalau saya memilih untuk sulit atau ya sudah, kalau memang Quran harus benar, ya udah, memang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus beda, karena Yesus Kristus tidak pernah bicara sejak dari buayan. Ya gitu aja ya. Nah, saya mau menjelaskan juga bahwa ada sebuah permasalahan logis atas klaim Muslim yang katanya menghargai Maria ibu Yesus. Kita saksikan. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam. Tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah, melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu rasul, utusan Nabi, utusan Allah. Ya, jadi di situ dikatakan ada perkataan bahwa tidak mungkin Islam itu tidak menghargai, karena Islam itu memuliakan Maria dan sebagainya ya. Nah, sekarang jadi permasalahan logisnya apa? Jangan lupa bahwa Islam itu melawan fakta bahwa Yesus itu mati disalibkan. Ya, misalnya dalam surat 3:54 dikatakan orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi dalam surat 3:54 dikatakan Allah membalas tipu daya orang-orang tersebut atau orang-orang kafir ya. Surat 3:55 mengatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku ya. Jadi Allah itu dalam tanda kutip membalas tipu daya orang-orang kafir itu dengan melakukan hal yang sama, yaitu menyerupakan Isa Al-Masih. Isanya diselamatkan, ada orang yang disalibkan, tapi itu bukan Isa Al-Masih. Tafsir Jalalain menjelaskan maksudnya bahwa Allah membalas tipu daya mereka, seperti yang tadi saya katakan, dengan jalan mengubah muka seorang seperti Isa sehingga mereka bunuh, sedangkan Isa diangkat ke langit. Dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Nah, masalahnya adalah Allah membalas tipu daya itu semua orang itu kemudian dikelabui ya. Dan salah satu yang dikelabui adalah Maryam atau Siti Maryam ibu Yesus yang pada saat itu bersama-sama mengiring sampai Yesus disalib. Kalau misalnya klaim dari Muslim mengatakan Muslim menghargai Maryam, menghargai Maria, tidak mungkin itu dimuliakanlah dia, ya kok menghargai tapi ditipu, kok menghargai tapi dikelabui. Bahwa Maryam itu udah nangis-nangis bombay karena Isa Al-Masih anaknya itu disalibkan, tapi ternyata dikelabui, begitu ya. Nah, ini jadi satu permasalahan logis, dan saya nggak tahu ya, tentu saja teman-teman yang Muslim berhak untuk memberikan opini, berhak untuk memberikan penjelasan, silahkan berikan penjelasanmu, begitu ya. Tetapi yang pasti, dari sini kita bisa melihat ada inkonsistensi. Inkonsistensi di mana orang-orang mereka mengklaim mereka menghargai, memuliakan Isa dan Maryam dalam perspektif mereka. Kita hargai. Tetapi menurut saya penjelasannya beda. Jadi penjelasan kedua antara Islam dan Kristen itu tidak berkomplementer, tidak saling melengkapi. Sebagaimana banyak orang Muslim mengatakan, oh kami menjelaskan Isa Al-Masih lebih lengkap. Oh enggak tuh, tidak, sama sekali beda. Dan tidak berkomplementer atau tidak saling melengkapi. Malah penjelasan keduanya itu saling berlawanan tentang siapa Yesus dan siapa Nabi Isa. Nah, semua saya kembalikan lagi kepada Anda. Andalah yang memilih manakah yang lebih rasional. Percaya pada kesaksian Alkitab atau percaya pada kesaksian Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Sekali lagi itu pilihan Anda. Saya hanya memaparkan perspektif saya tentang kisah-kisah tersebut. Kita lanjut ke bagian nomor 3. Kita akan mengkritisi klaim Muslim yang berikutnya yang mengatakan bahwa bukti Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus itu kelihatan dari kalender dan gereja Isa Al-Masih. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh seorang Ustadz Ipung Atria dan kawan baiknya, yaitu mantan pendeta Dance Mumek. Ini videonya saya sudah bikin, nanti saya taruh deskripsinya juga di kolom deskripsi ya.
Saya kasih judul duet maut yang mumet ya. Kita saksikan petikannya. Mari kita dengarkan. Dasar ya untuk menentukan bahwa... Sebentar, kegedean ya. Saya kecilin dulu ya. Dasar ya untuk menentukan bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Bahwa di kalender kita itu tercantum di situ wafat Isa Al-Masih. Iya. Ya. Kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih di situ. Nah, ini membuktikan bahwa kita bersaudara. Isa Al-Masih sama Yesus Kristus sama. Sama. Kita bersaudara. Pak Dan Cemumek ini lucu ya. Nah, jadi gini, mereka ini menyerupai perkataan dari Ustadz Ipong Atria ini adalah mewakili pemikiran banyak orang Muslim ya. Dan mengatakan bahwa ini bukti bahwa Isa Al-Masih dan Yesus itu sama. Buktinya apa? Di kalender ada kata wafat dan kenaikan Isa Al-Masih. Ini bukti bahwa Isa Al-Masih dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Ya, masalahnya adalah nama Isa Al-Masih di kalender ini dijadikan bukti sih, ini ngakak ya. Ngakak banget. Kenapa ya? Karena orang Kristen tidak menerimanya sebagai Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Meskipun di kalender ditulis demikian. Ya kalau di kalender ditulis demikian ya nggak ada urusan dengan iman kami. Begitu loh. Karena memang dari dulu, katakanlah di kalender itu meneruskan tradisi. Lagi pula perkataan dari Ustadz Ipong Atria mengatakan wafat Isa Al-Masih ini bukti bahwa Yesus dan Isa Al-Masih sama. Loh, katanya Isa Al-Masih diangkat, diselamatkan ke langit, ya kan? Kenapa jadi mengklaim bahwa wafatnya Isa Al-Masih berarti Isa Al-Masih adalah Yesus? Loh, berarti Anda mengakui Yesus Kristus mati. Anda mengakui Isa Al-Masih mati, disalibkan. Ya berarti Anda melawan ajaran agama Anda sendiri, ya. Ingat bahwa di dalam surah An-Nisa 157 dikatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu tidak dibunuh, tidak juga disalibkan. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi Ustadz Ipung itu harusnya konsisten ya menjelaskan argumen wafatnya Isa Al-Masih gitu. Kalau mengatakan di kalender ada wafat dan kenaikan Isa Al-Masih, ini adalah satu argumen yang nggak nyambung gitu. Logikanya itu malah melawan argumen Anda sendiri. Ingat bahwa Islam itu satu-satunya yang meyakini bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Ya, ingat bahwa bukan cuma agama Kristen atau ajaran Kristen yang menjelaskan bahwa Yesus disalibkan, tetapi juga orang-orang di luar kekristenan. Teman-teman bisa menemukan bahwa pada saat itu catatan-catatan tentang kematian Yesus dicatat oleh beberapa sejarawan, misalnya sejarawan Yunani seperti Tacitus, seperti Suetonus. Mereka mencatat Yesus mati. Juga misalnya catatan dari para sejarawan Yahudi seperti Marabar Serapion atau Yosepus itu menjelaskan bahwa Yesus mati. Jadi bukan cuma orang Kristen yang menjelaskan Yesus mati, tapi juga orang non-Kristen. Termasuk para sarjana-sarjana yang non-Kristen seperti Gerd Ludemann dan Bart Ehrman menjelaskan bahwa misalnya Ludemann mengatakan Jesus' death as a consequence of crucifixion is indisputable. Jadi tidak bisa diperdebatkan bahwa Yesus mati, itu jelas. Itu dia adalah seorang ateis, Gerd Ludemann ini. Sedangkan Bart Ehrman itu adalah seorang agnostik, menjelaskan bahwa salah satu fakta yang paling pasti itu adalah Yesus disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, ya Yesus mati. Jadi cuman Islam satu-satunya yang beda sendiri, yang menjelaskan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan ya sudah, terimalah fakta itu, ya. Nah, teman kita, Ade Ahmad, yang tadi di awal mengatakan bahwa lo masih ingat gak tantangan gue gitu kan ya? Kalau memang beda, kenapa orang Kristen merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Bahkan pakai nama gereja Isa Al-Masih. Apakah orang-orang sebelum Andre bodoh-bodoh atau memang pura-pura bodoh? Kalau memang berbeda, berarti orang Kristen yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih itu sesat. Jadi gini ya, Bro Ade, orang Kristen merayakan di kalender kenaikan Isa Al-Masih, orang Kristen tuh merayakan kenaikan Yesus Kristus. Nggak ada urusan, kami nggak ada urusan dengan nama kalender, itu nggak peduli kami, begitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah berarti tidak sesat, ya. Masuk neraka semua, yaitu menurut pemikiran Anda. Lalu kemudian, kenapa sampai ada nama gereja Isa Al-Masih? Nah, banyak orang mengatakan ini bukti bahwa Isa Al-Masih dan Yesus itu sama karena ada nama gereja Isa Al-Masih. Aduh, ya ampun. Masih bisa mikir kayak gini sih. Ya, oke lah, kita memahami ada orang yang mikirnya kayak begini. Tapi kalau kita cari gereja Isa Al-Masih, saya berusaha untuk mengakses situs gerejanya secara lengkap, tapi saya tidak bisa mengaksesnya karena entah kenapa. Tapi saya mendapatkan sumber dari Wikipedia, yang saya pikir sumber ini cukup bisa merepresentasikan gereja Isa Al-Masih. Jadi gereja Isa Al-Masih adalah anggota PGI memang, dan yang membuat saya tertarik adalah ini, pengakuan iman gereja Al-Masih. Jadi pengakuan iman gereja Al-Masih, saya langsung loncat ke poin ketiga. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria dan mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Jadi dari pengakuan gereja Isa Al-Masih ini jelas mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan gereja Isa Al-Masih jelas-jelas tidak menganut ajaran Islam tentang Isa Al-Masih. Jadi kalau misalnya ngomong, jangan asal ngomong, pelajari dulu, begitu ya. Jadi Islam menjelaskan Isa Al-Masih itu cuma nabi semata, tetapi gereja Isa Al-Masih tidak menganut ajaran Islam tersebut. Dan penamaan gereja Isa Al-Masih kemungkinan besar karena memang penyesuaian faktor budaya. Maksudnya apa? Jadi begini, ada konteks sejarah di mana artikulasi kekristenan itu menyesuaikan dirinya pada budaya Islam Melayu atau budaya Melayu yang terpengaruh oleh budaya Islam. Misalnya ada seorang penterjemah Alkitab bernama William Shallabert. William Shallabert ini menerjemahkan Alkitab ke dalam konteks bahasa Melayu, di mana dalam budaya Melayu hari itu sangat kental dengan kultur Islam. Dan William Shallabert ini memilih menggunakan nama Isa Al-Masih karena dikenal secara luas oleh orang Muslim. Jadi nama Isa Al-Masih itu familiar buat orang Muslim, dan William Shallabert ini menggunakan nama Isa Al-Masih ini. Nah, berarti kalau begitu, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus kan dua orang berbeda. Berarti ini semua salah William Shallabert dong. Menurut saya, kita jangan menyalahkan orang terlalu mudah, ya. Jangan kita kemudian mengatakan, oh William Shallabert ini penyebab semua kekeliruan ini. Ya jangan gitu juga, ya. Maksud saya adalah beliau ini kan berusaha untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Cuma memang pada waktu itu beliau memikirkan bahwa menggunakan nama Isa Al-Masih lebih gampang, mudah karena udah dikenal orang. Jadi ya pemikiran beliau didasari oleh motivasi yang baik dan kita hargai saja. Opini pribadi saya apa? Ya tentu saja kita mesti menyadari bahwa konteks hari ini tuh sangat jauh berbeda dengan konteks masa lalu. Sehingga kita tidak bisa menyamakan antara konteks hari sekarang dan konteks hari di masa lampau. Menggunakan nama Isa Al-Masih menurut saya itu sudah tidak tepat. Karena apa? Informasinya sudah mudah untuk diakses, terbuka. Orang bisa membaca siapa itu Isa Al-Masih menurut ajaran Islam. Dan tentu saja ajaran Kristen Yesus Kristus sangat jauh berbeda dengan Isa Al-Masih. Sehingga menurut saya kita kembalikan saja istilah kekristenan itu pada keunikannya, ya, Yesus Kristus. Udah nggak usah lagi disama-samakan atau nggak usah lagi istilahnya berusaha untuk supaya familiar pakai nama Isa Al-Masih. Yesus Kristus itu dan kebenarannya saya yakin 100% itu sangat relevan untuk generasi masa datang. Sehingga kita tidak usah lagi menggunakan istilah yang ibaratnya itu meminjam istilah-istilah dari agama seberang. Kita menghargai perbedaan agama, kita menghargai perbedaan yang ada, tetapi pada akhirnya kesimpulan dari semuanya adalah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah dua orang yang berbeda. Karena deskripsi Islam tentang Isa Al-Masih itu jauh berbeda dengan deskripsi Kristen tentang Yesus Kristus. Sehingga bagi saya,
ya tidak usahlah kita menyamakan keduanya. Meskipun bisa jadi Islam ingin menunjuk kepada Yesus Kristus dan menamainya Isa Al-Masih. Tapi tentu saja tetap kesaksiannya berbeda. Semoga di video kali ini atau di konten kali ini kita mengingat sekali lagi bahwa berbeda itu nggak apa-apa. Perbedaan tidak harus membuat kita bertentangan dan bermusuhan, bukan? Hanya orang dewasa itu menyikapi perbedaan dengan baik, dengan sopan, dengan menghargai, bahkan bekerja sama. Tetapi hanya anak kecil aja yang menyikapi perbedaan itu dengan bermusuhan. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mau bermusuhan gara-gara berbeda antara Isa dan Yesus, maka pertanyaannya adalah yang salah itu agamamu, kamu, atau dua-duanya? Saya berharap pertanyaan ini membuat kita merenung kembali. Yang pasti orang Kristen diajarkan untuk menghargai perbedaan. Orang Kristen diajarkan untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Orang Kristen diajarkan untuk menyatakan kasih Tuhan yang telah dirasakan oleh orang Kristen kepada orang-orang. Semoga video ini mencerahkan. Silakan share dan bagikan kepada orang lain. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple and make it meaningful. May God bless you, teman-teman semua.